Halo semuanya, kembali lagi di channel Saya Media dan sekarang kita kedatangan notebook baru lagi dari si Asus. Ini dia notebooknya, si ZenBook 13 yang mana kali ini gue rasa cocok banget nih buat kalian-kalian para pekerja kantoran. Ya mungkin kalau kalian bukan pekerja kantoran pun dan suka dengan laptop ini, gue rasa bakalan cocok juga nih dengan laptopnya. Dan ini adalah salah satu notebook yang baru aja rilis dan kabarnya memang udah memiliki mobilitas tinggi serta performa untuk dipakai seharian penuh itu oke banget cuy. Tapi seperti biasa, gue minta kalian untuk subscribe dulu ke channel ini karena kalau memang kalian suka dengan racun-racun teknologi dan juga produktivitas, contohnya kayak laptop yang satu ini kita review ya. Ya, ini tempat yang tepat buat kalian. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pencet tombol subscribe-nya dan pastiin juga untuk aktifin notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Karena memang si ZenBook 13 ini atau SKW yang gue pegang adalah UX325JA ini memang memiliki desain yang mewah dan juga elegan. Jadi kalau misalnya dipakai kerja ataupun berbisnis, ini laptop punya nilai value tersendiri cuy. Pertama dari desainnya ini khas banget desainnya dari si atasnya, yaitu si ZenBook sendiri, yang mana cover panelnya ini punya desain metal dengan finishing desain Zen atau memutar ala-ala ZenBook yang mana bisa ngasih sentuhan minimalis dan juga premium. Terdapat dua pilihan warna untuk ZenBook ini. Yang pertama yang gue pegang adalah Pine Grey atau abu-abu dan satunya lagi adalah Lilac Mist atau Silver. Yang menariknya untuk ZenBook kali ini, mereka mendesain sebuah notebook memang memiliki ukuran yang sangat ringkas, bahkan lebih ramping daripada ukuran kertas A4 dan di ketebalannya sendiri cuma 13,9 mili atau setara dengan 1,4 cm. So, jadi memang kalau misalkan kalian mau bawa-bawa laptopnya ini sih gua rasa nggak bakalan sulit. Dan kalaupun kalian punya tasnya jinjing gitu ya, bukan backpack di belakang gitu, gua rasa sih udah pasti bakalan muat gitu. Soalnya kan ukurannya sendiri lebih kecil daripada A4. Di ukuran setipis ini pun Asus juga tetap memperhatikan dari segi kenyamanan penggunanya karena tetap bisa menggunakan desain ergolift, jadi untuk posisi keyboardnya agak sedikit elevasi sehingga untuk posisi ngetik pun tetap nyaman. Di keyboardnya sendiri memiliki layout yang minimalis, tidak full dengan numpadnya, namun untuk tombol utilitas tetap lengkap dan tidak menghilangkan tombol fisik untuk home, page up, page down-nya. Untuk pengguna yang nggak suka dengan posisi tombol on-off yang digabung dengan layout keyboard karena sering kepencet, si Asus juga sudah mengatasinya dengan memberikan feel tekanan lebih berat dibanding dengan yang lain. Lagi pula, dengan spek yang disematkan, kalau misalkan kepencet dan mati laptopnya, pencet balik lagi juga cepet nyala lagi kok. Coba aja nih lihat. Tuh, cepet cuy. Untuk keyboardnya juga sudah diberikan backlit putih yang menambah nilai estetika laptopnya, jadi semakin menarik dan membantu juga saat penggunaan di tempat gelap. Dan untuk intensitasnya sendiri pun diberikan 3 step untuk pengaturannya. Sedangkan untuk feel ketikannya pun gue rasa didesain pas untuk ngetik-ketik karena feel tactile-nya pun lembut, jadi buat gue sendiri bisa memberikan rasa nyaman untuk mengetik dalam jangka waktu yang lama. Untuk touchpad-nya sendiri di sini memiliki ukuran yang cukup lebar tanpa tombol fisik kiri dan kanannya, tetapi terdapat mode pengganti untuk memunculkan numpad digital sebagai pengganti layout keyboard minimalisnya. Pengaturannya pun simple, kanan atasnya untuk mengaktifkan si numpad digital dan untuk atur intensitasnya tinggal pencet sisi kiri atasnya, dan kalau mau mengaktifkan fitur kalkulatornya tinggal slide dari sisi kiri atasnya juga. Sebenarnya ini juga udah banyak digunakan di banyak laptop tahun-tahun sebelumnya, cuma gue nggak tahu sih apakah adanya numpad digital itu bagus atau enggak, karena gue sendiri jarang banget pakai numpad digitalnya sih, malah biasa pakai garis baris angka kalau nggak ada numpad fisiknya. Oh iya, untuk touchpad di sini juga agak sedikit oversize buat tangan gue karena telapak tangan gue sering banget nggak sengaja pencet touchpadnya. Mungkin dikarenakan ukuran laptop ini ringkas, cuma 14 inci, jadinya space buat telapak tangan gue itu jadi agak sempit sih. Di bagian I/O si ZenBook ini, mereka klaim itu punya port yang lengkap. Lengkap sih. Biasanya kan di ZenBook itu cuma ngasih kayak cuma 1 atau 2 port Type-C aja gitu ya. Cuma kenapa di ZenBook yang satu ini tidak ada I/O untuk audio jack? Kemana cuy? Di sisi kiri cuma ada HDMI 2.0, 2 USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 3 dan juga power delivery, serta LED indikator untuk pengecasannya. Dan di sisi kanan terdapat satu USB A 3.2 Gen 1, satu slot micro SD, serta LED untuk power si ZenBooknya sendiri. Ya, gue nggak tahu sih kenapa mereka menghilangkan untuk port audio jack-nya. Mungkin mereka mau mengikuti zaman smartphone gitu ya, yang serba wireless. Cuma ya aneh aja sih kenapa sampai nggak ada gitu untuk di sebuah notebook. Padahal kan ini cukup esensial juga. Selanjutnya untuk material yang digunakan untuk si ZenBook ini juga sudah full metal, kecuali untuk di frame displaynya ini masih menggunakan bodi plastik. Dan di ZenBook ini pun juga sudah berstandar build LCD 810G, jadinya sudah melewati pengecekan kualitas yang sangat baik berstandar militer. Dan untuk airflow-nya di sini terdapat lubang intake di sisi bawahnya dan pembuangannya pun di engselnya si ZenBook dengan satu buah fan di dalamnya.
So mungkin dari desainnya di sini, mungkin gua nggak banyak komentar lah ya. Memang dari desainnya sendiri pun nggak ada bentuk-bentukan yang perlu gua notice gitu ya. Dan memang udah kayak gini aja gitu, sudah cukup banget untuk menambah value ke pribadi yang makainya. Karena memang saat awal gua unboxing si ZenBook ini, impresi gua memang cukup tertarik dengan desain portabilitasnya yang cukup maksimal untuk netbook sekarang ya pastinya. Udah enteng, tipis juga, dan juga bodinya sudah berkualitas. By the way, kalau misalkan bebannya sendiri pun, si laptop ini cuma berada di sekitaran 1,1 kilo, dan kalau misalnya ditambah dengan chargernya sendiri, itu cuma 200 graman, jadi ya nggak berat-berat banget lah kalau misalkan kita bawa kemana-mana. Dan menariknya lagi, sebetulnya kalian nggak perlu juga bawa charger si ZenBook ini, asalkan kalian sering bawa charger handphone Type-C. Karena memang si laptopnya ini juga sudah mendukung pengecasan 5-20 volt, so charger handphone pun bisa ngecas si laptopnya ini. Apalagi dengan adanya protokol power delivery di Type-C-nya ini memungkinkan kalian untuk melakukan pengecasan melalui power bank. Mantap nggak? Ya mantap sih, cuma sayangnya nih, gue udah coba tes baterai si laptopnya buat kerjaan urusan administrasi ataupun office gitu. Hampir seharian gue pakai baterainya ini tuh aman banget cuy. Memang sih, dari kombinasi dari spesifikasi secara overall laptopnya ini dengan juga kapasitas baterainya itu udah sebesar 67 Wh, memungkinkan kita untuk pakai di waktu yang jangka panjang itu udah aman banget. Bahkan si Asus ini pun mengklaim untuk penggunaan baterainya ini bisa bertahan hingga 22 jam. Nah, nyenggol spesifikasinya pun yang bikin awet di sini itu Asus sudah menggunakan teknologi untuk mengirit baterainya dengan salah satunya itu dari panel displaynya. Ya, jadi displaynya ZenBook kali ini juga sudah menggunakan teknologi low power 1 watt yang mana kalau ketika laptopnya idle bakalan otomatis pindah ke mode low powernya tapi tetap nggak mengurangi tingkat pencahayaan si displaynya sendiri. Dan untuk panelnya di sini pun juga sudah menggunakan panel IPS anti glare dengan resolusi di Full HD. Akurasinya sudah 100% sRGB dan juga sudah nano edge untuk bezelnya sehingga terlihat lebih modern. Dapur pacu yang disematkan ke dalam ZenBook 13UX325Ji ini juga sudah menggunakan CPU Intel Core i5 1035G1, GPU integratednya Intel UHD Graphics 920, RAM 8GB dual channel, dan storage-nya sudah mendapatkan SSD 512GB NVMe PCIe Gen 3. Yang mana dengan racikan spesifikasi tersebut dengan desain laptop yang mewah profesional ini, kalian itu hanya perlu merogoh kocek sebesar 14.299.000. Dan kalau kalian mau ambil seri i7-nya pun tinggal tambah sedikit aja, yaitu cuma di sekitaran 17.299.000. Dan untuk performa ZenBook yang gue pegang kali ini pun sebetulnya cukup standar dan masih cukup baik lah performanya untuk di beberapa skema yang gue udah coba. Walaupun ini laptop nggak punya GPU discrete maksud gue, tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, mending langsung aja kita cek dari tes benchmark sintetisnya dulu. So, mungkin kalau dari hasil testing sintetisnya nggak menunjukkan hasil yang memuaskan. Secara pula, spek yang di dalamnya pun memang memusatkan di segmen efisiensi, yang mana punya performa cepat dalam tanda kutip, namun bisa diajak bareng seharian penuh. Dan kalau dibandingkan kelasannya ataupun si laptop gamingnya dengan harga yang sama, udah pasti kalian salah cuy gitu. Asus sudah punya jajarannya sendiri, tapi ya nggak separah itu juga sih untuk performa si laptop ini. Barusan kan gue udah ngomong gitu, performanya udah cukup cepat. Dan di sini pun gue juga udah menemukan skema yang menarik saat gue mengetes laptopnya dan membuktikan juga kalau si ZenBook ini masih kuat untuk kita pakai. Yang pasti gue tes laptopnya ini apakah kuat untuk dipakai ngedit video atau tidak, dan hasilnya lumayan menarik karena gue udah tes video Full HD yang udah kita ambil gambarnya dari Al-Intra, IPB, dan juga si locknya Canon di 10-bit pun itu playbacknya masih smooth cuy. Dan gue juga udah tes footage-nya dipakai efek GPU accelerated-nya di Adobe Premiere. Laptop ini masih sanggup kecuali pas di bagian gradingnya agak ada sedikit penurunan performa sedikit untuk di playbacknya. Ya wajar lah, ini kan pakainya integrated ya, bukan discrete GPU. Performa rendering video testing Full HD pun dengan bentuk efek yang sudah kita kasih, waktu renderingnya masih nggak memakan waktu yang lama, bahkan masih lebih cepat daripada durasi videonya sendiri.
Lalu desain grafis di sini gue tes penggunaannya menggunakan file carousel STF Media dan hasilnya pun masih mumpuni banget buat kita ngebuat desain simple yang penggunaannya itu untuk sekedar sosial media aja. Kayak ini carousel ataupun retos foto buat di-share Instagram pun masih memungkinkan. So, dari sini pun kita bisa kasih gambaran apa aja sih kemungkinan yang bisa kita explore saat menggunakan laptop mini dengan performa yang diberikan. Ya, contohnya aja yang pas mungkin ya, kalian bisa aja nih untuk para office worker di sini mungkin mau nge-share gitu ilmu-ilmu kalian dalam bentuk grafis, contohnya kayak carousel tadi, ya bisa aja cuy. Banyak kok caranya, contohnya aja ilmu kalian orang HRD gitu, buat cari pekerjaan dalam hal-hal HRD itu kayak gimana, terus cara kerja sebagai accounting finance kayak gimana. Ya, intinya kalian bisa menumpahkan ide kalian ke bentuk yang lagi tren sekarang pun bisa menggunakan laptop ini. Ya, kalau kalian nggak mau ribet gitu ya, bisa aja dimanfaatkan untuk hal lain gitu. Mungkin buat edit foto ataupun sekedar video perjalanan traveling kalian nanti setelah pandemi mungkin ya bisa aja gitu. Ya, dengan catatan ya ini nggak se-powerful dengan laptop yang untuk dikhususkan untuk hal tersebut. Tapi at least untuk laptop ini pun masih bisa dipakai. Untuk di segi permainan mungkin kalian dibatasi dengan banyak hal lah ya. Karena cukup jelas juga untuk game AAA udah sangat tidak direkomendasikan, bahkan untuk game-game ringan seperti CS:GO dan Valorant aja. Di sini gue rekomendasiin untuk di settingan low untuk mendapatkan performa gaming yang maksimal. By the way, beralih ke persoalan keamanan di laptop ini juga sudah cukup modern karena di ZenBook ini juga sudah memungkinkan kita menggunakan fitur Windows Hello yaitu face recognition untuk menjaga laptopnya ini dari orang-orang iseng. Dan webcamnya sendiri walaupun masih di resolusi 720p, namun gambarnya pun masih oke buat dipakai video call dan juga sudah disematkan fitur 3D IR untuk facial recognition yang akurat dan juga cepat. Speaker di notebook ini pun juga tergolong memiliki suara yang besar dengan dua speaker down firing, juga sudah menghasilkan suara yang jernih dan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Harman Kardon. Hampir kelupaan. Untuk persoalan thermal di sini, gue ngerasa cukup bisa di-maintain dengan baik. Karena saat di stress menggunakan AIDA, sempat nyentuh di 91 derajat maksimalnya. Namun untuk rata-rata di sini masih bisa ditahan di 67 derajat Celcius. Sama pula di tes benchmarknya, secara loop untuk CPU dan GPU-nya, rata-ratanya ini cuma di 69-76, bahkan untuk bermain game Valorant selama 1 jam pun gue tes cuma berada di rata-rata 66 derajat aja. So, kesimpulan dari si ZenBook ini, gue rasa si Asus sudah cukup berhasil menciptakan sebuah notebook slimnya atau sebutannya ultrabook kali ya, yaitu untuk di segala aspek gitu, udah pas maksud gue. Gue udah gak menemukan problem yang parah juga. Palingan ya nggak ada port audio jacknya sih, yang gue rasa itu menjadi sedikit deal breaker. Soalnya itu sudah cukup esensial. Atau mungkin karena gue dapatnya sampel produk ya untuk laptop ini, jadinya untuk di paketannya pun belum lengkap gitu. Bisa aja gitu di paketannya nanti ada semacam adaptor untuk si Type-C ke audio jacknya, bisa aja. Mungkin juga bisa buat RJ45-nya, bisa juga sih. Dan laptopnya sendiri pun udah memang cocok gitu ya buat dipakai di pindah-pindah tempat gitu, dipakai meeting enak pula gitu. Apalagi udah ada port HDMI full. Jadi kalau misalnya kita mau presentasi, tinggal colok aja nih kabel HDMI-nya ke laptopnya lagi gitu. Dan performanya pun nggak perlu khawatir kalau misalkan baterainya itu bakalan cepat habis. Dipakai hiburan ataupun sedikit kerja berat gitu ya masih enak aja lah. Masih bisa asalkan kalian pun pinter gitu cara makainya tuh kayak gimana maksud gua. Ya bisa aja juga si laptop ini menjadi sebuah laptop all-in-one yang memang ringkas banget. Cuma menurut gue pribadi agak kurang rekomen gitu ya kalau misalkan kalian ambil laptop ini untuk kerja gitu. Karena spek yang i7-nya itu gue rasa bakal lebih racun gitu. Karena kan udah jelas itu, udah i7 tentunya gitu ya. Dan RAM-nya pun udah 16 GB dan Type-C-nya ini, Type-C Thunderbolt-nya pun kita bisa maksimalkan untuk penggunaan di GPU eksternal. Kayaknya tuh bakal lebih seru gitu. Jadi kalau misalnya di luar mobilitas tuh udah enak banget pakai laptop yang ringkas. Tapi kalau misalnya kalian udah di rumah ataupun di tempat kerja kalian tinggal colok GPU eksternalnya, jadi punya power lebih untuk si laptopnya ini. Ya walaupun laptopnya ini memiliki CPU yang low power gitu ya, bukan high power punya, tapi ya gua rasa masih better lah. Tapi tetaplah untuk worth it atau enggaknya kalian bisa tentuin sendiri gimana dengan tanggapan gua barusan gitu ya. Apakah ini bisa menarik perhatian kalian atau enggak? Coba dong komen di bawah juga. Oke?
Oke, mungkin itu aja review gue dari laptop Asus ZenBook 13 UX325JA. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan ataupun mau ngasih kritik dan saran mengenai video ini. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Media, dan jangan lupa follow Instagram Media. Dan juga kita punya second channel yang lagi aktif-aktifnya, yaitu si Ekstrakurikuler. Pasti juga kalian nonton videonya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gua Adi sebagai hostnya dan kameramen ada Skavito. Sampai jumpa di review lainnya. Bye bye.